Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Financial Management pada materi keempat yaitu tentang time value of money, yaitu nilai waktu uang. Ya, dari pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis laporan keuangan. Jadi sekarang masuk ke materi time value of money. Ya, untuk konsep dasar time value of money. Nah, jika nilai nominalnya sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Jadi pada konsep dasar ini secara tidak langsung kita akan mempelajari tentang mata uang, ya. Mata uang setiap waktu itu pasti nilainya berbeda. Waktu dulu, waktu saya SD, bakso itu belum 10.000 harganya. 5.000 itu sudah dapat bakso. Tapi sekarang nggak ada yang namanya bakso 5.000. Rata-rata di harga 10.000 ke atas. Nah, apa yang membedakan? Baksonya sama, ya. Dengan bakso yang sama, tapi harganya berbeda. Apa yang berubah? Nah, yang berubah adalah nilai mata uangnya itu. Makanya di sini TVM akan membahas lebih dalam tentang nilai mata uang dari waktu ke waktu. Baik, selanjutnya adalah lebih baik menerima 1 juta sekarang atau menerima 1 juta di tahun yang akan datang atau tahun depan. Ya, lebih milih mana? 1 juta sekarang atau 1 juta tahun depan? Ya, tentunya berbeda. 1 juta sekarang bisa beli smartphone ya. Belum tentu tahun depan 1 juta itu bisa dapat smartphone yang seperti sekarang. Ya, bisa-bisa harganya bakso yang sekarang 10.000 itu tahun depan bisa 20.000. Jadi setiap saat nilai waktu uang itu akan selalu berubah. Ya. Terus selanjutnya, lebih baik membayar 1 juta 1 tahun lagi atau tahun depan, apa lebih baik membayar 1 juta sekarang? Ya, ini adalah salah satu konsep dasar dari time value of money yang akan kita pelajari lebih dalam lagi. Nah, ada 6 rumus utama dalam time value of money ini. Salah satunya adalah future value, nilai yang akan datang. Ya, jadi kita mengkonversikan nilai mata uang sekarang terhadap nilai mata uang yang akan datang. Itu future value. Yang kedua adalah nilai sekarang atau present value. Nah, 1 juta tahun depan itu berapa sih kalau dinilai dari mata uang sekarang? Itu present value. Yang ketiga adalah nilai yang akan datang dari anuitas, ya, yaitu future value of annuity. Yang keempat, nilai sekarang dari anuitas, present value of annuity. Yang kelima, anuitas angsuran hutang. Yang terakhir adalah anuitas cadangan penggantian. Pada pertemuan keempat ini kita akan fokus membahas tentang dua rumus utama yaitu future value sama present value. Ya, karena kedua rumus inilah dasar dari rumus-rumus yang lain. Baik, nilai yang akan datang atau future value. Kita manual, menghitung manual ya. Uang 1.000 rupiah ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Nah, 1 tahun, setelah 1 tahun, uang tersebut akan menjadi, ya tinggal dikalikan. 1.000 ditambah 10% dikalikan 1.000, yaitu menjadi 1.100. Itu tahun depan. Ya, saya punya nih 1.000 sekarang. Nah, dengan bunga yang 10% tiap tahun, maka tahun depan akan berubah menjadi 1.100. Ya, bisa langsung dikalikan. Contoh, 1.000 dikalikan 110% itu bisa. Seperti itu. Nah, tahun depan itu nominalnya sudah 1.100. Tahun depannya lagi, nah jadi berapa? Tinggal dikalikan saja. Jadi 2 tahun dari sekarang itu adalah 1.100 ditambah 10% dikalikan 1.100. Yaitu 1.210. Dan seterusnya. Ya. Nah, setelah 3 tahun tinggal dikalikan 10%, jumlahnya berapa? Nah, ini kalau kita menghitung manual. Nah, pertanyaannya, kalau kita menghitung manual, setelah 10 tahun atau 50 tahun lagi, nah, akan menjadi berapa nilai kita yang sekarang itu 1.000? Akan kesulitan kalau menggunakan
menghitung secara manual. Makanya di sini ada rumus, ya. F sama dengan P dikalikan 1 tambah I pangkat N. Ya. F sama dengan P kali dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Ya. Jangan lupa, kurungnya jangan lupa. Karena kalau salah memahami rumus, ada salah satu mahasiswa itu memahami rumus F sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N tanpa ada kurungnya, itu keliru ya. Karena kalau seperti itu yang dikerjakan dulu adalah perkalian. Jadinya sama dengan P tambah I pangkat N. Itu kalau tidak ada kurungnya. Baik, F itu adalah future value, ya. Uang yang akan diterima di akhir periode. Nah, I itu adalah tingkat bunga yang berlaku. Dalam hal ini tadi seperti contohnya adalah 10%. N adalah periode menabung atau investasi. Berapa tahun? Ya, itu N. P itu uang tabungan atau investasi awal. Atau seperti contoh yang tadi itu adalah Rp1.000. Nilai saat ini. Itu present value sebenarnya. P. Nah, nilai yang akan datang, F, sama dengan jumlah yang akan terakumulasi dari investasi sekarang untuk N periode pada tingkat bunga I. Itu ya. Jadi semisal nih, saya tadi punya seribu, Rp1.000, ya, akan ditabung selama 10 tahun, berarti N-nya sama dengan 10, ya, dengan tingkat bunga sebesar 10%. Jadi I-nya sama dengan 10%. Gitu. Nah, nilai yang akan datang jika bunga diperhitungkan setiap 6 bulan. Nah, ini ya. Kalau bunganya itu keterangannya diperhitungkan setiap 6 bulan, maka itu dikalikan setengah, ya. Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, artinya 12 dibagi 6 atau setengah tahun. Itu ya. Jadi F-nya itu menjadi P dikalikan 1 tambah bunga yang sudah dijelaskan tadi sebesar 10% itu dibagi dengan 2. Kenapa? Karena yang diperhitungkan selama 6 bulan. Nah, sedangkan 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, selanjutnya pangkatnya itu dikalikan 2. Semisal tadi 10 tahun berarti 10 dikalikan 2. Ya, ini rumusnya. Terus jika bunga diperhitungkan setiap 3 bulan atau triwulan, maka ya kalau seperti ini kasusnya berarti 12 dibagi 3 aja. Jadi berapa? 4, ya. Nah, jadi menyesuaikan diperhitungkan setiap berapa bulan. Semisal 4 bulan berarti dibagi dengan 3, ya. Tinggal dibagi saja 12 dibagi dengan diperhitungkan setiap berapa bulan. Nah, itu. Terus jika bunga diperhitungkan setiap bulan, maka dibagi dengan 12. Kalau hitungannya itu 1 bulan, berarti 12 dibagi 12. Karena 1 tahun itu, eh, apa? Satu tahun ada 12 bulan. Gitu. Jika tingkat bunga berubah-ubah, tahun ke-1 10%, tahun kedua 12%, tahun ketiga 14%. Nah, diasumsikan yang contoh tadi itu, rumus yang tadi itu diasumsikan setiap tahunnya bunganya tetap. Yaitu contoh 10% terus selama 10 tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai tahun ke-10 itu diasumsikan bunganya tetap 10%. Nah, bagaimana ketika tingkat bunganya berubah-ubah? Tahun ke-1 contohnya 10%, tahun kedua 12%, tahun ketiga 14%, dan seterusnya. Ya, maka nilai dari uang yang tadinya 1.000 yang diterima sekarang pada akhir tahun ketiga adalah, nah ini beda lagi rumusnya. Nah, jadinya dipecah satu-satu, ya. Jadi ketika tahun ke-1 itu bunganya 10%, maka dimasukkan dalam rumus 10% dipangkatkan 1. Ya, kenapa kok 1? Karena 10% bunga itu hanya ada di bulan ke-1. Ya. Nah, pangkat 1 itu menandakan bahwa 10% itu hanya berlaku 1 bulan. Gitu. Jadi tahun kedua itu 12%. Tetap dipangkatkan 1 juga. Kenapa? Karena 12% itu hanya berlaku pada tahun kedua.
Sama juga tahun ketiga yaitu 14%. Maka jadinya saya punya 1.000 sekarang, 3 tahunnya akan datang dengan asumsi bunga yang berbeda-beda. Yang tahun ke-1 adalah 10%, tahun kedua 12%, tahun ketiga 14%. Maka yang akan saya dapatkan dari 1.000 sekarang, itu jumlahnya pada 3 tahun yang akan datang senilai 1.404. Itu sudah beda. Ya, jadi 1.000 sekarang, cara menilainya 1.000 sekarang, 3 tahun yang akan datang dengan asumsi bunga yang berbeda-beda, maka nilainya sebesar 1.404. Nah, itu alasannya kenapa bakso yang dulu dengan bakso yang sekarang itu harganya berbeda. Itu contohnya ya, contoh gampangnya lah keseharian kita. Terus, jika tingkat bunga tahun ke-1 10%, tahun kedua 12%, tahun ketiga sampai dengan kelima 14%. Nah, ini yang saya katakan tadi. Bagaimana ketika ada multiple bulat dengan bunga yang sama? Yaitu tahun ketiga sampai kelima itu sama 14%. Maka nilai dari uang 1.000 yang tadi itu diterima sekarang pada akhir tahun kelima adalah, nah, perhatikan, ada perbedaan rumus sudah di sini. Jadi N itu mengikuti berapa bulan asumsi bunga yang berlaku. Gitu. Jadi kalau yang di atas itu, kenapa kok pangkatnya 111? Karena berlakunya bunga tersebut itu hanya 1 tahun saja. Ya, yaitu tahun ke-1 10%, tahun kedua 12%, tahun ketiga 14%. Nah, bagaimana kalau kasusnya tahun ke-1 itu 10%, tahun kedua itu 12%, tahun ketiga, keempat, kelima itu sama, yaitu 14%, maka rumusnya bisa kita lihat. Ya, langsung dipangkatkan 3. Itu menandakan bahwa 14% itu berlaku untuk 3 tahun. Maka jumlah yang akan saya dapatkan pada akhir tahun kelima itu dari nilai sekarang itu Rp1.000, yaitu pada tahun kelima senilai 1.825. Gitu ya. Lanjut, present value. Nah, ini kebalikan dari future value. Ya, kalau future value kita akan menilai mata uang sekarang ke mata uang yang akan datang atau tahun-tahun setelahnya, setelah sekarang. Nah, kalau nilai sekarang, bagaimana nilai tahun depan itu dikonversikan ke nilai sekarang? Itu present value. Nah, sebenarnya future sama present itu menggunakan rumus yang sama. F sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Ya. Nah, kalau yang tadi future value-nya itu F, sekarang kita akan mencari yang P atau present value. Bagaimana caranya? Tinggal pindah ruas aja. Kali dipindah ruas jadi pembagi. Ya. Jadi P sama dengan F dikali 1 dibagi 1 tambah I pangkat N. Ya. Atau bisa langsung ditulis F dibagi dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Ya. Itu. Jadi itulah rumus dari present value. Baik, kita langsung ke contoh saja. Jika diketahui tingkat bunga tahun ke-1 itu sebesar 10%, tahun kedua sebesar 12%, dan tahun ketiga sebesar 14%, maka nilai sekarang dari uang 1.404 yang akan datang diterima 3 tahun dari sekarang adalah, nah, sekarang nih tahun 2025, ya, 2026, 2027, 2028. Nah, uang sebesar 1.404 tahun 2028 dikonversikan ke nilai sekarang itu menjadi berapa? Nah, itu konsep dari present value. Jadi kita masukkan ke rumus, P sama dengan nilai mata uangnya itu adalah 1.404 pada 3 tahun yang akan datang. Masukkan satu-satu dengan asumsi setiap tahun itu bunganya berbeda. Ini hampir sama lah ya, cuman bedanya ini menjadi pembagi. Ya, 1 tambah 10% mengatakan 1 dikalikan 1
dibagi 1 tambah 12% banggakan 1, dikalikan 1, dibagi 1 tambah 14% banggakan 1. Nah, maka pada tahun sekarang, ya nilai sekarang dari uang 1443 tahun yang akan datang itu sama dengan 1.000 rupiah tahun sekarang. Ya, nah, jadi menarik kesimpulan dari nilai 1.404 rupiah 3 tahun yang akan datang, dikonversi sekarang itu sama dengan 1.000 rupiah. Gitu. Jika diketahui tingkat bunga tahun ke-1, nah kasusnya sama juga, tahun ke-1 10%, tahun ke-2 12%, dan tahun ketiga sampai kelima itu 14%. Ya, maka nilai sekarang dari uang 1.825 yang akan diterima 5 tahun dari sekarang adalah, kalau semisal kita ambil contoh tahun sekarang itu 2025, berarti 5 tahun dari sekarang itu adalah 2030. Dengan nilai mata uang 1.825 ditarik ke tahun 2025, itu berapa sih? Dengan asumsi bunga yang berbeda-beda. Tinggal masukkan saja sama dengan future value, cuman sekali lagi saya jelaskan bedanya cuman jadi pembagian saja. Ya. Jadi nilai uang 1.825 pada tahun 2030 itu sama dengan nilai uang 1.000 rupiah di tahun 2025. Nah, ini contoh kasus ya, contoh kasus. Silahkan bisa dipelajari kasus 2. Nah, kita akan membahas yang kasus 4 aja ya. Nah, ini nilai tanah saat ini bernilai 250 juta. Kenaikan nilai tanah per tahun adalah 8%. Berapa tahun nilai tanah itu menjadi? Nah, yang ditanya ini adalah tahunnya, ya. Nah, saya punya tanah nilainya 250 juta, ya. Kenaikan nilai tanah per tahunnya itu 8%. Nah, berapa tahun nilai tanah itu menjadi 630 juta? Kalau yang tadi itu kan nilainya yang dicari. Kalau yang ini pada kasus 4 itu tahun keberapa? Ya, tahun keberapa nilai 250 juta itu menjadi 630 juta. Jadi yang ditanya itu adalah N. Ya, 250 juta. Nah, ini kasusnya adalah menggunakan future value. Ya, future value-nya adalah 630 juta. Present value-nya, P-nya itu adalah 250 juta. Bunganya itu 8%, pangkatkan N. Jadi sekarang yang ditanya itu adalah N-nya berapa. Nah, kita lihat di PPT. Jadi 250 juta itu dipindah ruas jadi pembagi. Jadi 1,08 pangkat N itu sama dengan 2,52. Sehingga N itu bisa dicari dengan menggunakan logaritma atau log. Ya, seperti rumus ini. AC sama dengan B itu sama dengan A log B sama dengan C. Jadi N itu sama dengan 1,08 log 2,52. Sehingga didapatkan N-nya itu adalah 12. Berarti nilai yang tadinya 250 juta itu menjadi 630 juta itu pada tahun ke-12 dari sekarang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.